mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kesetiaanmu sungguh teruji.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Tentu firman Tuhan ini dapat memberikan dorongan untuk kita terus boleh meresponi panggilan Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, bersyukur pada pagi ini Tuhan memberikan kesempatan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam renungan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Pimpin sertai hamba-Mu supaya Roh Kudus yang akan memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh bermanfaat bagi setiap orang-orang yang mendengarkan ataupun menyaksikan melalui siaran pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami siap belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka dari kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dengan judul perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul meresponi panggilan Allah. Secara umum, banyak cara untuk memanggil seseorang untuk menjadi pegawai atau karyawan dalam sebuah instansi tertentu. Bisa melalui brosur, bisa melalui media cetak, atau bisa melalui pengumuman-pengumuman yang lainnya. Nah, setelah itu, untuk mengetahui bisa diterima atau tidak, tentu juga bisa melalui berbagai macam cara. Bisa melalui telepon secara langsung, bisa melalui surat elektronik untuk memberikan pengumuman bisa diterima atau tidak. Nah, di dalam Alkitab, Allah juga menggunakan berbagai macam cara untuk memanggil seseorang untuk melakukan tugas khususnya. Di antaranya, kalau kita memperhatikan Musa, pemanggilan Musa di Gunung Horeb melalui nyala api di semak duri. Kemudian Samuel dipanggil 3 kali ketika sedang tidur. Yeremia terpilih sejak dalam kandungan. Nah, pagi ini kita akan belajar dari satu pribadi, yaitu Nabi Yesaya, yang mendapatkan panggilannya melalui
visi Allah melalui penglihatan di bait suci untuk melayaninya. Secara khusus Yesaya dipercayakan untuk melayani di bangsa Yehuda yang pada waktu itu mengalami kehancuran oleh Asyur pasca kematian Raja Uzia. Nah, kita akan belajar bagaimana ketika Yesaya meresponi panggilan Allah di dalam setiap kehidupannya untuk melayaninya. Nah, kita akan belajar ciri orang yang meresponi panggilan Allah. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan di ayat 1 sampai yang keempat, bahwa ciri orang yang meresponi panggilan Allah adalah melihat bahwa visi panggilan itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara, visi panggilan dari Allah yang dilihat Yesaya melalui penglihatannya itu menunjukkan bahwa Allah itu Raja yang agung, kudus, mulia, dan indah. Bahkan kalau kita memperhatikan di sini, para serafim senantiasa memuji-muji Allah yang suci. Para serafim memuliakan nama Allah. Nah, visi yang Yesaya terima pada waktu itu, bangsanya sedang berada pada kondisi yang kacau dari sisi sosial, politik, dan spiritual. Nah, mereka sedang sibuk berperang dengan bangsa Asyur, Babel, dan mereka juga menjauh dari Allah dengan menyembah ilah-ilah lain. Nah, dari kondisi tersebut kita bisa melihat bahwa Yesaya meyakini visi panggilan yang Allah percayakan dalam kehidupannya untuk melayani bangsanya yang pada waktu itu bangsanya sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Yesaya memahami bahwa visi yang ada di dalam kehidupannya itu berasal dari Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika saya dan saudara dapat melihat visi panggilan itu dari Allah, kerjakanlah hal itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen bahwa kita mampu mengerjakan sampai selesai. Kita mampu mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ciri orang yang meresponi panggilan Allah. Yang kedua adalah menyadari bahwa panggilan Allah itu adalah anugerah. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima sebelumnya, Yesaya menyadari akan keberdosaan dirinya dan bangsanya. Yesaya mengatakan bahwa celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya menyadari akan keberdosaannya. Dari hal itu sekaligus mau menyatakan bahwa dia tidak layak, dia tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk melayani Allah. Namun yang perlu kita perhatikan adalah atas anugerah Allah, seorang serafim secara harfiah dapat diartikan malaikat yang menyala, mengambil bara dari atas mezbah lantas mendatangi Yesaya. Dengan bara itu Yesaya dikuduskan dari segala kesalahan dan keberdosaannya. Dengan tindakan itu ia tidak akan segera menerima. Dengan tindakan itu ia akan segera menerima tugas pengutusan untuk melayani Allah. Jadi melalui pengudusan itulah dia nantinya akan menerima tugas dari Allah. Dan anugerah Allah itu datang atas dasar inisiatif Allah sendiri. Tidak ada campur tangan dari orang lain. Nah, kesadarannya akan keberadaan Allah yang hadir dalam kekudusan dapat menimbulkan kesadaran akan siapa
diri Yesaya sebenarnya, yaitu manusia yang berdosa. Kesadaran akan keberadaan Allah akan memampukan saya dan saudara untuk menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa, bahwa kita ini manusia yang sebenarnya tidak pantas untuk melayani Allah. Tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diberikan kesempatan untuk melayani Dia. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah menjadi umat tebusan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena anugerahnya, kita juga diberikan kesempatan untuk melayaninya. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan kesempatan yang sudah dipercayakan kepada kita dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Allah. Kita gunakan kesempatan yang Allah berikan, kita gunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hati Allah. Poin yang ketiga, ciri orang yang meresponi panggilan Allah, ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Poin yang ketiga, ciri orang yang meresponi panggilan Allah adalah menyanggupi panggilan Allah yang dipercayakan. Perjumpaan secara pribadi yang memampukan Yesaya untuk menerima tugas panggilan yang diberikan kepada Allah. Perjumpaan pribadi dengan Allah memampukan Yesaya untuk menerima tugas panggilan Allah. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah tidak langsung memberikan perintah secara langsung, namun Allah memberikan dalam sebuah pertanyaan sekaligus undangan yang berkata, siapakah yang mau kuutus? Hal ini tentu saja sulit untuk ditolak ataupun dimentahkan oleh Yesaya sendiri. Karena apa? Yesaya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Yesaya sudah mengalami pembaruan hidupnya ketika dikuduskan. Nah, oleh sebab itu tidak sulit untuk Yesaya pergi menjumpai orang-orang yang Allah percayakan. Oleh sebab itu juga Yesaya dengan tegas menjawab, ini aku, utuslah aku. Karena itu ketika Yesaya meresponi panggilan Allah, dia maju dengan iman, yakin akan panggilan yang dinyatakan oleh Allah melalui visi atau penglihatan pada waktu di bait suci. Kesediaan yang berasal dari kesungguhan hati, juga kesetiaannya dengan segala konsekuensi yang dia siap terima. Bisa mengalami penderitaan, celaan, hinaan dari bangsanya sendiri. Yesaya siap menerima setiap konsekuensi yang ada ketika dia meresponi panggilan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Allah tentu sudah berkarya dalam kehidupan kita sedemikian rupa luar biasanya melalui karya penebusan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Oleh sebab itu, tidak ada kata menolak untuk panggilan Allah. Namun, kita harus berkata siap untuk panggilan Allah. Pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana jika Allah memanggil kita untuk sebuah misinya? Bagaimana jika Allah memanggil kita, mempercayakan kita untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah sediakan di dalam kehidupan kita masing-masing? Maukah kita meresponi panggilan Allah itu? Maukah kita meresponi panggilan Allah dengan mengatakan, saya siap Tuhan untuk menerima tugas dan panggilan-Mu? Ketika kita mampu meresponi panggilan itu dan meyakini Allah menaruh visi itu di dalam kehidupan saya dan saudara, tentu saja Allah akan memperlengkapi dan akan memampukan kita untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, yang terakhir, jangan pernah menolak panggilan Allah. Tetapi kerjakanlah panggilan itu dengan sungguh-sungguh.
di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan di dalam setiap kehidupan kita melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kami boleh melihat dan kami boleh meresponi setiap panggilan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami senantiasa dapat mengerjakannya dengan sebaik mungkin untuk panggilan yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang senantiasa dapat menguatkan hidup kami, dan kami boleh melihat setiap kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.